Ini saya, oke ya, udah di recording. Kita mulai. Nah, hari ini saya akan bawakan topik tentang sakit kritis dan produknya itu adalah Alien Pasti. Ya, Alien Pasti. Boleh teman-teman di raise hand ya, yang buka kamera. Siapa yang sudah terbiasa atau pernah minimal jual Alien Pasti? Boleh angkat tangan seperti saya begini? Boleh? Eh, eh. Jadi angkat tangan gini. Jadi kesimpulan saya kalau Anda tidak angkat tangan berarti Anda tidak pernah jual gitu ya. Nah, buat teman-teman yang sudah pernah jual Alien Pasti, ya yang sudah terbiasa jual Alien Pasti, ini kita coba men-sharingkan hal-hal yang apa yang saya lakukan karena saya hanya bisa men-sharingkan apa yang saya lakukan gitu ya. Saya akan kesulitan kalau saya tidak pernah melakukan tapi saya sharing saya akan ngehang di kepala saya ya. Nah, ini sekarang saya mau sharing dulu, saya mau share. Sorry. Ini oke. Oke. Sudah terlihat ya? Nah, teman-teman, ini produk Alien Pasti ya. Alien Pasti produknya seperti ini. Belum ganti nama tadi R. Aduh, sini Murad. Hailey bisa dibantu? Iko. Alien Pasti produknya seperti ini. Bagi teman-teman ya yang tidak punya memo ini atau materi ini ya yang di PDF, nanti sampaikan ke Hailey atau di chat. Nanti kita akan kirimkan materi ini ya. Kita akan kirimkan. Ini Alien Pasti. Saya mulai dari saya baca ya, yang ada gambar hati birunya itu, uang pertanggungan pasti untuk salah satu dari 77 penyakit kritis. Jadi Alien Pasti ini mengcover critical illness atau sakit kritis dengan 77 penyakit kritis. Oke. Nah, terus uang pertanggungan jiwa pasti jika meninggal akibat bukan kecelakaan atau akibat karena kecelakaan. Ya. Nah, terus lagi dia ada manfaat akhir kontrak pasti. Ya, di covernya sampai kapan? Sampai usia 86 tahun. Nah, store preminya berkala, lebih pendek. Nah, Alien Pasti ini bukan produk unit link. Ya, ini adalah produk tradisional atau eh, ya tradisional ya. Saya ini dulu ya. Oke, ya. Jadi ini produk tradisional. Bentar, ini kenapa ya kok keluarnya begini? Slide saya keluar ya, Hailey ya? Keluar kok, ada. Tapi di layar saya ketutup nih. Oke. Heeh. Jadi produk ini adalah produk produk tradisional di mana masa bayarnya pasti. Ya, masa bayar pasti yang menentukan itu adalah calon nasabah kita, dia mau bayar 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Ya, itu jadi yang menentukan itu nasabah. Nah, sebelum saya masuk ke syarat dan ketentuan, saya mau bagikan dulu. Yang biasa saya lakukan sewaktu saya di depan calon nasabah adalah saya biasanya perkenalan ya, anggaplah begini, anggaplah saya diberi referensi ya oleh si A. Nah, sewaktu saya diberi referensi, saya datang ke, saya ambil contoh di sini ya, yang open camp Wiyanti. Wiyanti bisa bantu saya ya, kita latihan, latihan ya. Wiyanti bisa buka mic ya. Oke kok. Nah, suatu saya ketemu sama Wiyanti, tentunya pertama kali saya akan kenalan, saya akan memperkenalkan saya ini siapa, ya, eh, saya memberikan kartu nama saya. Nah, saya cerita sedikit, saya dikenalin oleh si A ke Bu Kamala, Wiyanti Tiangnya Bu Kamala. Nah, suatu saya tanya, pertama kali yang saya tanyakan adalah, Ibu sekarang sudah punya polis apa? Itu. Kenapa saya tanyakan begini? Karena saya butuh sebuah teori yang sales cycle yaitu fact finding.
Saya tidak akan buru-buru menyajikan sebuah produk. Saya akan fact finding dulu sebanyak mungkin data yang saya terima, yang saya dapatkan. Nah, dari situ baru saya memutuskan mau menyajikan apa untuk Bu Kamala. Saya tanya, contoh kalau Bu Kamala menjawab begini, Pak Nathan, saya sudah punya produk rumah sakit, gitu ya. Nah, saya akan menjawab, wah bagus Bu, lanjutkan, ya, lanjutkan, gitu ya. Nah, kenapa saya tidak mengatakan bahwa bahwa saya tidak bertanya ibu ngambilnya di mana atau apapun apa yang dibuat, saya nggak tanya itu di awal. Saya menyetujui dulu dan saya mendukung sepenuhnya keputusan masa lalu dia mengambil produk hospital. Saya dukung sepenuhnya. Saya setuju dia sudah punya hospital. Gitu teman-teman. Kenapa saya lakukan? Ini strategi untuk mendapatkan respect dari calon nasabah. Jadi kita dari awalnya orang yang positif ya. Dia akan begitu ya. Dia akan menilai kita positif karena bisa aja polis yang diambil oleh Kamala ini dia ngambil dari keponakannya. Atau bisa juga dia pernah jadi agent. Atau juga mungkin pasangannya, suaminya jadi agent misalnya gitu ya. Nah, dari polis dia gitu. Nah, setelah saya menyetujui dan saya bilang, oh bagus kalau ibu sudah punya polis. Nah, polisnya polis kesehatan. Oke. Baru pertanyaannya saya katakan lagi yang kedua adalah ibu ngambilnya di perusahaan mana, Bu? Gitu ya. Misalnya, coba Wiyanti, Wiyanti Kamala. Kamala sudah Ya. punya asuransi kesehatan ngambilnya di mana ya? Kalau saya ngambilnya di Allianz kok. Wah, luar biasa. Alias memang produknya bagus banget. Ya. Nah, Ibu udah ngambil yang terbaru atau masih yang produk lama yang masih ada plafon? Oh, punya saya masih ada plafon, Pak. Oh, masih ada plafon. Bagus, Bu. Itu keren banget. Ya. Mm-mm. Nah, selain polis asuransi kesehatan, Ibu udah punya polis apa lagi? Saya punya warisan buat anak. Warisan anak, gitu ya? Ya, Warisan anak. Oke. Nah, terus selain itu apa lagi? udah nggak ada. Oh, oke. Gitu ya, Bu. Nah, jadi Bapak A ini memperkenalkan saya ke Bu Kamala karena beliau mengambil produk dari saya yaitu produk critical illness. Ya, Ibu tadi mengatakan sudah punya produk kesehatan, itu bagus banget. Ya. Nah, sedangkan produk critical illness atau sakit kritis itu bu- eh, bisa dipakai satu untuk menutupi biaya kekurangan biaya pengobatan kekurangan jika produk hospital itu tidak bisa membayar semua klaim yang terjadi di rumah sakit. Nah, tapi kebanyakan nasabah saya yang backgroundnya mereka itu kebanyakan pengusaha atau mereka profesional-profesional, mereka itu suka banget mengambil produk sakit kritis. Kenapa? Karena produk sakit kritis bukan melulu hanya untuk membayar kalau sakit, ya, tapi bisa digunakan untuk semisal nih suami Bu Kamala berbisnis. Ya, tentunya bisnisnya suaminya akan terus berkembang. Nah, rata-rata pengusaha di luar sana yang bisnisnya tambah besar, dia ekspansi lagi, dia tambah lagi pabrik lagi, dia tambah modal, itu biasanya mereka melakukan pinjaman ke bank dengan menjaminkan aset mereka. Nah, fakta di lapangan yang terjadi, kenapa para pengusaha dan profesional ini mereka membeli produk critical illness dengan saya, karena mereka menyadari bahwa kalau mereka akad atau pinjam sejumlah uang dari bank, mereka tidak ada proteksi terhadap yang namanya sakit. Jadi maksudnya begini, bukan malah. Semisal si A itu pinjam uang 5 miliar ke bank, salah satu bank gitu ya. Nah, dia akan tanda tangan akad. Tapi akad yang ditandatangan itu adalah akad jikalau meninggal. Tapi bagaimana kalau terjadi misalnya sakit kritis atau koma ya sampai misalnya 1 minggu gitu ya di rumah sakit, terus atau kena kanker, jantung, stroke, hutang itu kan tidak lunas. Nah, karena hutang itu tidak lunas, maka Bapak A ini butuh alat bantu di mana kalau terjadi sakit kritis, hutangnya itu bisa lunas. Kenapa butuh alat bantu? Karena kita tahu
sakit, kecelakaan, cacat, dan meninggal, bahkan tua, kita itu tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Kapan itu bisa terjadi, sakitnya apa, kita nggak bisa memilih. Ya. Nah, kalau terjadi sakitnya sakit kritis, sewaktu masih ada tanggungan di bank yang berapa miliar itu, koma nih, atau stroke nih, berbaring di rumah sakit. Ya, memang produk hospital ini sudah mengcover biaya rumah sakit. Tapi bagaimana dengan hutangnya yang ada di bank? Itu baru satu, Bu. Bagaimana yang kedua? Udah punya hutang di bank, anaknya juga sedang kuliah di luar kota atau di luar negeri. Siapa yang membiayai anaknya sekolah, melanjutkan sekolah, jikalau orang tuanya sedang koma di rumah sakit, tidak ada lagi fokus biaya untuk pendidikan. Nah, berarti Bapak ini juga membutuhkan alat bantu lagi, yaitu apa? Produk asuransi sakit kritis. Artinya jika Bapak ini mengambil produk asuransi sakit kritis dan terdiagnosa sakit kritis, dia bisa menggunakan uang itu untuk melunasi sisa hutangnya di bank, plus lagi yang contoh yang kedua tadi, ya simpan untuk biaya sekolah anaknya. Ya, jadi penggunaan manfaat atau santunan sakit kritis bukan melulu untuk biaya pengobatan lagi, saya ulangi ya, bukan melulu untuk biaya pengobatan. Dan masih banyak lagi varian yang lainnya. Mungkin hari ini buka malah dengan suami ada KPR atau beli rumah yang ketiga atau keempat buat anaknya yang masih KPR gitu kan. Kan tidak ada salah dengan KPR. Tapi yang jadi masalah adalah kalau terjadi risiko sakit kritis, apakah KPR ini lunas? Ya kan? Maunya kan lunas gitu ya. Ya, maunya lunas. Nah, bagaimana cara kalau terjadi sakit kritis, sakit yang berat itu lunas? Maka ibu butuh produk sakit kritis. Itulah Bukamala. Bapak A yang memperkenalkan saya ke Bukamala itu, dia sangat mereferensi ibu untuk membeli produk sakit kritis dengan saya. Kenapa dengan saya? Teman-teman, saya promosi, saya sudah 14 tahun di industri asuransi, saya juga seorang MDRT, ya, saya juga punya tim, nah, saya akan promosi personal branding saya akan jual. Untuk meyakinkan dia mengambil sama saya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang juga saya bisa meminta mereka untuk boleh lihat di Instagram saya gitu ya. Nah, boleh itu juga sebagai profil saya gitu. Oke, sekarang saya masuk lagi ke produk. Nah, teman-teman, anggaplah hari ini Bu Kamala ini usia 30 tahun, gitu ya. Karena nanti saya akan bikin proposal yang 30 tahun. Nah, saya akan nawarin, Bu, apakah Ibu masih tertarik dengan produk uh, unit link? Atau Ibu mau mengikuti tren yang sekarang, yang Bapak A itu juga ngambil dengan saya, yaitu produk tradisional, di mana masa bayarnya itu pasti. Ya, kalau saya sendiri, Bu, saya sudah tidak jual lagi produk unit link. Tapi kalau Ibu tetap mau, saya bisa menyajikan. Ya. Nah, sekarang saya coba menyajikan yang sekarang lagi tren, lagi banyak yang ngambil. Nasabah saya banyak ngambil juga, termasuk Bapak A yang memperkenalkan saya ke Ibu itu juga mengambil produk yang namanya Alien Pasti. Ini produk ini keren banget, Bu Bianti. Ya, ini produk satu-satunya di Indonesia yang daya jualnya itu luar biasa. Ya, sehingga membuat banyak sekali orang di luar sana terbantu dengan produk asuransi ini. Teman-teman, karena ini adalah sesi training, maka saya akan lebih detail menjelaskan tentang manfaat asuransinya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bahwa kalau manfaat meninggalnya itu usia masuknya berapa? 1 sampai 70 tahun. Terus manfaat meninggal di cover akibat kecelakaan sampai usia 69 tahun. Ya, pemegang polis adalah 18 tahun ke atas. Masa asuransi ini boleh bisa dibaca ya. Terus mata uangnya rupiah. Terus minimum premi berkala itu adalah kalau bulannya 300.000, kalau kuartalan itu 810, kalau semesteran 1.560, kalau tahunan itu adalah 3 juta. Maksimum premi berdasarkan keputusan underwriting. Terus pemilihan masa bayar ada 5, 10, 15, dan 20 atau sama dengan masa asuransi. Ini tidak bisa cuti premi. Ya, uang pertanggungan minimum adalah 100 juta, maksimum sesuai ketentuan underwriting. Penebusan polis bisa nggak dilakukan? Bisa.
Penembusan polis berupa nilai tunai dikurangin biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak apabila ada. Underwriting-nya dia full underwriting. Terus pilihan pertanggungan tambahan itu adalah payer CI 77. Jadi pembebasan dari 77 penyakit kritis. Oke, saya balik lagi. Nah, di situ kalau yang sebelah kiri, teman-teman lihat ya, manfaat meninggal dunia. Manfaat meninggal dunia, kalau meninggalnya normal, itu dapatnya adalah 2 kali sakit kritis. Jadi 200%. Tapi kalau meninggal dunia bukan kecelakaan, nah ini bahasanya lebih tepat ya. Meninggal dunia bukan kecelakaan adalah 200% dari uang pertanggungan sakit kritis. Ya. Terus akibat kecelakaan itu 300% dari uang pertanggungan sakit kritis. Akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum itu 400% dari uang pertanggungan sakit kritis. Penyakit kritis itu adalah kalau terjadi sakit kritis dan terdiagnosa itu akan cair 100% yang diambil. Nah, di akhir kontrak apabila tertanggung masih hidup pada tanggal akhir pertanggungan polis akan mendapatkan 100% uang pertanggungan. Ya, saya lanjut dulu. Ini ada daftar 77 penyakit kritis. Ya, teman-teman tidak perlu baca satu-satu. Sorry. Butuh baca satu-satu tapi tidak perlu dihafalin satu-satu. Ya, karena di depan nasabah biasanya mereka tidak tanya definisinya secara detail. Tapi alangkah baiknya teman-teman itu punya polis dari kopi polis dari ini Allianz Pasti. Nah, kalau teman-teman ada yang, oh saya mau dong Konatan, saya nggak pernah punya nih. Oke, nanti sampaikan ke Hailey, saya akan kirimkan ke teman-teman ya. Nah, kopi polisnya ada, teman-teman bisa baca. Nah, serangan jantung itu definisi dari sakit kritis di Allianz Pasti apa definisinya? Anda baca satu-satu. Jangan berasumsi, itu pesan saya. Ya, kenapa jangan berasumsi? Oh, kan ada CI alias pokoknya kalau serangan jantung ya begini. Enggak. Jangan berasumsi. Misalnya operasi jantung koroner ya pastinya begini, jangan berasumsi. Karena setiap polis yang misalnya eh, anggapnya yang lama fleksi CI. Fleksi CI definisi dari operasi jantung koroner dengan definisi dari operasi jantung koroner di Allianz Pasti itu bisa jadi berbeda. Oke. Jadi jangan teman-teman, oh, pokoknya saya punya daftar 168 definisi itu saya pakai aja deh kemana-mana sama aja. Tidak. Ya, tidak begitu. Anda fleksi CI ya, Anda punya uh, kopi polisnya fleksi CI. Anda jualnya Allianz Pasti, ya Allianz Pasti. Ya, itu definisinya. Jadi jangan disamaratakan. Nanti Anda bingung sendiri. Nanti ribut sendiri gitu ya. Nah, demikian juga definisi kanker. Kanker di daftar 70 penyakit kritis ini seperti apa? Ya, kalau di fleksi CI dia ada early state, ya, intermediate, ada advanced state gitu ya. Di sini tidak ada. Jadi kesimpulannya daftar 77 penyakit kritis yang ada di Allianz Pasti ini adalah advanced state. Ya, jadi kalau kena kanker stadium 1 udah dibayar belum? Anda baca definisi kanker yang ada di Allianz Pasti. Ya, karena kalau misalnya nih contoh Bukamala ya, dia tahu ini temennya kena kanker. Ya, dokter ngomong itu kanker. Ya, kanker. Nah, terus ada lagi temennya dari asuransi lain ngomong begini, wah kalau kanker mah polisi pasti dibayar, wah kamu gak usah khawatir, ya kan? Nah, karena temennya di tempatnya agennya apa? Mungkin dia menjual produk kesehatan, betul, dibayar, ya. Tapi hasil dari PA kankernya itu, patologinya itu ternyata kankernya baru stadium awal. Terus temennya yang dari asuransi lain ngomong begini, lu kan ada polis sakit kritis ya, oh itu udah pasti dibayar, tenang aja kanker semua dibayar. Karena temennya itu berasumsi bahwa eh, orang ini membeli polis seperti yang ada di company-nya dia. Contoh misalnya Flexi CI gitu ya, Flexi CI. Ternyata mungkin Bukamala beserta suami membelinya itu adalah Allianz Pasti. Gitu ya. Nah, Allianz Pasti Anda lihat definisi kankernya kayak gimana. Oh, ternyata stadium 1 belum dibayar. Nah, artinya apa? Kalau seseorang kena stadium awal,
kanker stadium awal, polis dari Allianz pasti itu belum bekerja. Ya, bisa dipahami ya. Saya terus jalan, nanti kalau Anda nggak paham, Anda catat aja nanti tanya. Oke? Nah, ini ada 77 penyakit kritis. Ya, kalau ditanya, Nathan, lu hafal semua nggak? Nggak ya. Saya tahu di sini ada siapa, ada dokter Fenty atau siapa, ada pokoknya dokter spesialis. Satu spesialis di sini aja udah belajarnya berapa tahun gitu ya. Kalau tuh 77, waduh, nggak kebayang saya. Udah beranak cucu gitu ya. Udah kalau katanya Kamala berekanansi gitu ya. Apa? Reinkarnasi. Kok aku juga salah. Reinkarnasi. Reinkarnasi gitu ya. Gitulah ya pokoknya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang contoh. Contoh ini saya nggak pakai contoh ini. Saya pakai contoh punya saya ya. Saya pakai contoh punya saya. Nah, ini contohnya. Contoh proposal yang tadi ya saya buat. Ini saya kasih contoh pria usianya 30 tahun. Ya. Nah, ini saya ajarin juga lah kalau teman-teman misalnya bingung cara baca proposal ini apa gitu ya. Mungkin di sini ada orang baru. Itu tanggal ilustrasinya hari ini. Terus masa asuransi 56 tahun. Iya, kok bisa 56 tahun? Gitu kan? Kenapa? Karena contoh nasabah ini adalah 30 tahun. Jadi 30 tambah 56 itu jatuhnya 86. Jadi masa polis ini adalah 86 tahun. Oke ya. Yang pertama, masa pembayaran premi berapa? 10 tahun. Ya. Cara bayar premi di sini saya buat ini bulanan. Uang pertanggungan sakit kritisnya berapa? 500 juta. Ya, di sini tanggalnya itu udah saya buat. Nah, jadi preminya berapa ini bulanannya? Masa bayarnya 10 tahun, ternyata preminya adalah 2.310.000 per bulan. Ya, per bulan. Terus di situ dikasih rider, saya ambilkan rider, pertanggungan tambahan payer sebesar 21.714 rupiah. Materai 10.000. Total premi adalah 2.341.714 per bulan. Ya, per bulan. Nah, manfaatnya apa? Ini. Kalau meninggal dunia bukan karena kecelakaan itu 1 miliar, karena kecelakaan itu 1,5 miliar, kecelakaan kendaraan umum, transportasi umum itu adalah 2 miliar. Nah, terus ini ada, Anda bisa baca. Sorry. Manfaat sakit kritis, ya 100% uang pertanggungan akan dibayarkan jika tertanggung menderita atau didiagnosa mengalami salah satu dari 77 penyakit kritis yang ditanggung sebelum mencapai usia 86 tahun tanpa mengurangi manfaat meninggal dunia, dan polis tetap aktif sepanjang pemegang polis membayar premi sebesar 500 juta. Teman-teman perhatikan di sini ada kalimat 100% uang pertanggungan akan dibayarkan jika tertanggung menderita atau bukan dan atau didiagnosa mengalami. Jadi ini polis yang cukup didiagnosa saja sudah cair. Oke, oke ya, ini ya, pahami ya. Jadi kalau dia terdiagnosa aja, wah hasil laboratorium mengatakan terdiagnosa. Tapi saya nggak mau operasi nih. Saya misalnya tidak mau tindakan apapun juga. Dibayar nggak? Dibayar. Karena polis mencantumkan didiagnosa mengalami salah satu. Ya, jadi kalau ada orang kena kanker seperti nasabah saya, dia nggak mau kemo, cair nggak uang pertanggungannya 2M? Cair, ya, cair. Beda kalau tadi yang diambil oleh Bu Kamala, produk hospital, rumah sakit ya. Nah, kalau kena kanker dan tidak bedah, tidak kemoterapi, produk hospitalnya Bu Kamala itu tidak bisa bekerja. Oke, beda ya. Nah, jadi seseorang itu dia sering kali gini, saya mengatakan begini, tidak dengan pengobatan sekarang, apalagi pengobatan alternatif yang dari China itu mereka menghindari loh. Kalau kena kanker itu kemoterapi. Ya. Kenapa? Karena tambah di kemo lebih cepat meninggal. Bahkan kalau pengobatan tradisional itu umurnya panjang gitu. Tetap sakit, iya, masih sakit tapi umurnya panjang tapi tidak menderita karena apa? Mengalami proses kesembuhan
yang terus tambah sembuh. Saya bisa cerita ke nasabah saya begitu. Nah, masalahnya bukan malah kalau hanya mengambil produk dari hospital, rumah sakit, itu kan harus nunggu masuk rumah sakit, harus nunggu ada bedah, harus nunggu ada kemo, itu baru dibayar. Nah, bagaimana kalau udah terdiagnosa tapi nggak mau? Apakah bisa? Sedangkan biaya biaya pengobatan alternatif itu jauh lebih mahal dari kemoterapi. Pertanyaannya, gimana caranya ya berobat tanpa pakai uang sendiri, sementara pilihnya itu adalah pengobatan tradisional atau bukan bukan kemoterapi, ya, alternatif, pengobatan alternatif, yaitu pengobatan tradisional. Tentunya jawabannya pasti pakai uang sendiri. Nah, kenapa setiap nasabah saya yang sudah punya hospital juga mereka mengambil produk sakit kritis seperti ini? Karena ini bisa memberikan alternatif lain kalau suatu hari terdiagnosa kanker, jadi punya dua pilihan Bu Kamala. Mau memilih untuk kemoterapi berarti pakailah produk rumah sakit tadi. Tapi kalau tidak mau kemoterapi berarti pakailah dana cair cash ini dari Alex Pasti untuk berobat. Gitu. Sampai situ teman-teman bisa paham ya? Yang paham boleh lambaikan tangan. Saya khawatir Dokter Vera tertidur lagi. Ya, oke ya. Nah, oke ya, saya lanjutkan lagi. Jadi ini ada kata didiagnosa, ya, didiagnosa. Manfaat akhir kontrak itu 100% uang pertanggungan dibayarkan apabila tertanggung masih hidup pada tanggal akhir pertanggungan sebesar 500 juta. Di sini ada asuransi tambahan payer CI 77. Oke, nah ini terus di sini terus nah ini bayarnya berapa lama ya? Ini ada nilai tebus nggak? Ada ya. Ini ada nilai tunai akhir tahun. Teman-teman lihat ya di kolom ke-1, 2, ke-3 asumsi akumulasi premi, nilai tunai akhir tahun, manfaat akhir kontrak. Nah, nilai tunai akhir tahun ini bayar 10 tahun. Berarti satu tahunnya 27.900.000, sekian dapatnya total dibayar setelah 10 tahun adalah 200 ini ya. 279.805.680. Nah, ini bayar. Yang jelas-jelas nasabah udah keluarin nih 290 juta. Nilai tunainya akhir tahun setelah 10 tahun baru berapa? 52 juta. Semisal di tahun ke-11 nasabah mengatakan ini gue mau tutup nih polis gitu ya. Mau break aja nih. Nah, maka dilihat nilai tunainya di sini ada berapa? Ada 55 juta. Oke, 55 juta kalau di break. Dia tidak sakit ya, pokoknya dia mau berhenti aja. Nah, 55 juta saja. Tapi kalau dia setelah bayar 10 tahun dan dia biarkan aja, nilai tunainya ini akan bertambah terus nanti di usia 86 tahun, di sini masa pertanggungan 56, akan cair uang 500 juta. Sebesar manfaat sakit kritis yang diambil. Oke, ya. Saya lanjutin lagi. Ini sama tadi 70 sakit kritis. Nah, oke, sekarang Bu Haili masih monitor. Saya masih sisa waktu berapa Bu Haili? Bisa sekitar 13 menit kok. Tuh, kok cepet banget. Ini udah tapi ini di screen aku sih munculnya 32. Ini 32 dari awal apa enggak ya? Sorry, bentar. Dari Nah, awal ya. Oke. Teman-teman, mm, oke, saya percepat sedikit. Teman-teman, ini produk kalian pasti. Nah, tentunya teman-teman yang paling suka ini kalau di Alias tentu lihat ini ya. Komisinya berapa nih gitu. Ya, komisinya berapa nih? Kalau teman-teman menjual, alah, kalau teman-teman menjual masa masa pembayaran premi 5 tahun, maka di tahun pertama teman-teman mendapatkan komisi 20%. Oke. Tahun kedua itu cuma 5%. Ya, kalau saya lebih sering memilih bayar 10 tahun. Ya, kalau 15 tahun kita dapatnya lebih tinggi lagi, komisi 30%. Tahun pertama, tahun kedua 25%, bahkan di tahun ketiga, 4, 5 kita masih dapat komisi 5%, 5%. Tapi jangan salah ya, suatu kamu bayar premi 15 tahun,
ten- eh, calon nasabahmu membayar premi masa bayar 15 tahun, maka di saat itu juga premi per tahunnya itu juga lebih kecil, ya, lebih kecil. Pasti dong ya. Nah, nanti saya kasih lihat ilustrasinya lagi. Jadi teman-teman, kalau belum punya memo ini, nanti juga bisa saya bagikan ya bagi yang membutuhkan. Jadi bisa dilihat ya di sini ya. Ini adalah kolom-kolomnya 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, tahun ketiga dapat apa-apa-apa. Nah sekarang ini yang saya sharingkan ke calon nasabah saya, ya teman-teman sekarang perhatikan baik-baik, ya perhatikan baik-baik. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Proposal tadi kan usia 30 tahun ya teman-teman ya, saya udah buat ya, saya udah tunjukin. Nah saya rangkum supaya dia lebih mudah menangkapnya, ya lebih mudah menangkapnya gimana? Saya rangkum begini, teman-teman lihat. Nasabah 30 tahun. Rencana dia premi 10 tahun. Ambil manfaat 500 juta sakit kritis. Ini. Produknya apa? Alien pasti. Oke ya. Produk alien pasti. Sekarang ini si nasabah ini ya, kebetulan laki-laki. Usia 30 tahun. Usia 30 tahun dengan membeli produk alien pasti, ini dapatnya apa aja? Gitu kan? Dan harus berapa lama bayarnya? Terus lagi di cover sampai usia berapa? Oke, di cover sampai usia berapa? Produk ini akan di cover sampai usia 86 tahun. Hidup sehat pasti cair dana tunai sebesar manfaat sakit kritis. Oh, keren toh bahasanya. Di waktu usia 86 tahun, masih hidup dan sehat, pasti cair dana tunai sebesar manfaat sakit kritis. Jadi, saya tanya nih, tadi kan Bapak yang ngomong maunya 500 juta. Nah, saya tanya, Bapak yakin di usia 86 hanya mau terima 500 juta? Wah, kalau bisa ya 5M Nathan. Ah, puji Tuhan 5M. Berarti gue bikin ya ilustrasi 5M gitu loh teman-teman. Iya gitu ya. Jadi menggiringnya itu halus. Jangan dari awal, Bapak nggak cukup nih 500 juta. Gitu ya, atas dasar apa gitu kan. Nah, setelah Bapak yakin nanti di usia 86 hanya mau terima 500 juta gitu kan. Itu satu bahasa yang menyatakan dia bahwasanya dia akan sehat dan hidup di usia 86. Semua orang pasti happy kalau dibilang begitu, teman-teman. Ya, Bapak pasti ini ya masih hidup dan sehat dan pasti cair. Artinya kan dia sehat. Mau terima cuma 5 juta, nggak mau, maunya 5M. Nah, kalau gitu bikinlah alien pasti yang 5 miliar gitu ya. Kalau manfaatnya sampai usia 86 tahun. Ya, kalau sudah sampai usia 86 tahun, langsung keluar dana pasti sebesar eh, manfaat sakit kritis. Sekarang, apa hilang? Ini alien pasti. Ini. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman yang di bawah, saya akan tampilin begini. Saya sudah persiapkan. Nah, saya kasih bonus ya. Kalau Anda pergi prospek ketemu orang, presentasi, bukan presentasimu yang hebat pada saat itu, bukan. Kalau kamu udah ketemu orang, ketemu buka malah pada saat itu, kamu udah tidak bisa apa-apa lagi. Dalam sebuah teori presentasi, yang paling penting adalah persiapan. Sewaktu kamu mau ketemu buka malah, kamu harus tahu dia usia berapa dari referensimu, kira-kira kamu menyajikan dia berapa miliar, atau berapa ratus juta. Nah ini udah disiapkan. Saya udah bikin proposalnya. Dari bayar 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, saya udah buat. Ya. Contoh, tadi buka malah saya ngambilnya 10 tahun, gitu ya. 10 tahun. Nah, 10 tahun bulanannya itu adalah 2.310. Tahunannya berapa? 23.100. Kenapa begitu, Nathan? Karena kalau ibu membayar 10 tahun, maka ibu akan mendapatkan eh, free premi 2 tahun by system oleh Allianz. Jadi bukan saya, bukan ambil dari komisi saya bilang gitu ya.
Atau bukan saya yang memotong premi, tidak gitu. By system, Bu Kamala akan dapat free premi 2 bulan. Free premi 2 bulan. Ini selanjutnya ya. Bisa free premi 2 bulan. Jadi kalau bayar bulannya 2.300.000, kalau bayar tahunannya tinggal dikali 10 aja, 23 juta. Nah, kalau bayarnya 10 tahun berapa total preminya? Nah, itu tulisannya total premi yang dibayar. Berarti total premi itu adalah kalau bulanan berarti 2.310.000, oke, dikali 12 dikali 10, totalnya adalah 277.200.000. Tapi kalau bayarnya tahunan, maka 23.101 tahun dikali 10 tahun, jadi 231 juta. Ya, demikian seterusnya. Kalau 5 tahun itu yang di atas. Kalau 10 tahun itu, kalau 15 tahun itu. Jadi total premi yang disetor, teman-teman tunjukin aja total premi yang disetor itu adalah yang ini. Tahunannya ini, bulanannya ini, uangnya sekian. Jangan buru-buru dulu di sini. Anda tanya dulu, apakah calon nasabah Anda paham nggak sampai di sini? Ya, sambil bertanya, kalau dia menjawabnya agak bingung, Anda arahkan lagi di usia 86. Tadi kalau Bapak A ini dia hidup dan masih sehat, maka dia akan terima dana pasti, ya pasti cair sebesar 500 juta. Padahal uang yang disetor itu cuma 231 juta. Ya, menarik kan? Gimana Bu Kamala? Menarik kan? Terima 500 juta. Uang yang disetor cuma 231 juta. Nah, di situ teman-teman, ini Anda harus jago memainkan sugesti ke calon nasabah Anda. Dari sini aja dia udah melihat ini cuan. Ya, ini cuan ini gitu. Di otaknya udah pasti, wah, gue cuma keluar 231 ya selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun pula. Nah, gue sehat, panjang usia 86, gue terima 500 juta. Wah, gitu daripada, nah udah mulai kan, udah malah masuk lagi saya. Daripada Bu Kamala uangnya diem aja di bank, mendingan Bu titip aja di sini. Nanti Nathan bantu kelola. Kelola itu artinya ya kasih polis yang kayak begini gitu loh, teman-teman. Oke ya. Nah, tanyalah apa feedback dia sampai di sini seperti apa. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Selama masa bayar 10 tahun, ya, masa bayar 10 tahun, total dana yang dikeluarin itu adalah 231 juta. Ya, 230 juta, mendapatkan manfaat di 86 itu adalah 500 juta. Saya tuh suka ulang-ulang gitu. Ya, karena itu ilmu pengulangan itu lebih nancep ke orang. Ya, lebih nancep gitu. Nah, Bu Kamala, namanya resiko kehidupan itu bisa terjadi kapan saja. Dan mau sakit apa juga kita nggak pernah tahu. Itu bisa terjadi tanpa melihat musim mangga, musim hujan, musim lagi bisnis lagi bagus, bisnis lagi jelek, gitu ya. Itu bisa terjadi dan sakit apapun kita tidak bisa memilih. Ya, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua itu ya. Nah, sekarang bukan malah jikalau contoh ini, ilustrasi ini, si nasabah tiba-tiba kena petir gitu kan, kaget dia. Kagetnya kenapa? Kagetnya baru 4 bulan usia polis. Teman-teman, Anda jangan bilang baru bayar premi 4 bulan. Itu beda ya. Kalau Anda mengatakan baru bayar premi 4 bulan, berarti kamu mengarahkan dia bayar bulanan. Kalau saya suka sekali nasabah saya suruh bayar tahunan karena dapat premi 2 bulan. Ya, oke, camkan itu ya. Itulah kenapa jangan heran ya tiba-tiba saya 1 case 2 case itu MDRT. Kenapa? Karena nasabahnya bayar tahunan. Gitu. Tapi kalau bayar bulanan ya boleh sih, boleh aja, nggak apa-apa sih. Gitu ya. Tapi kalau kamu bisa meyakinkan dia, bener nih Bu Indri, gitu ini Bu Indri ya, Bu Indri lebih bagus Bu Indri bayar tahunan. Kenapa? Karena dapat potongan free 2 bulan. Lumayan Bu, 2 bulan nih. Gitu ya kan. Wah, Bu Indri pasti, ya benar juga nih Pak Nathan ya. Wah, otak cuannya kan udah keluar ya, otak cuannya kita. Dia udah ngomong kali sama istrinya. Udah Mama, bayar tahunan aja sesuai dengan omongan Nathan aja. Puji Tuhan. Ya kan?
Coba bayangin 23 juta dikali, tadi dia ngambil 10 tahun, berapa komisinya? 20, berapa tahun? Berapa? Komisi ada yang tahu? Coba buka mic, open mic, silakan. Berapa komisi kita? 28% bukan kok? 25% Salah. kok. 3 Apa? 25, 25%. 25, 25%. Betul, Pak Peter. 25. 25% ya. Teman-teman lihat, kalau kamu closing satu case 23 juta, 23 juta. Ya betul ya. Halo? Ada yang bocor, tolong bisa di close. 23 juta, maka Anda akan mendapatkan komisi 25% dari 23 juta. Ya. Nah, saya kembali lagi ke ini. Calon nasabah ini. Tiba-tiba nih ya, dia kena petir lah. Dia kaget gitu, kaget. Polis baru berusia 4 bulan. Tiba-tiba kena serangan jantung. Serangan jantung termasuk dalam CI 77 dalam Alien Pasti. Maka apa yang terjadi dengan polis ini? Polis ini akan cair sakit kritis sebesar 500 juta cair. Dan apa lagi? Dan stop bayar seumur hidup. Wow, bahasa saya kan? Wah, mungkin Hailey aja belum pernah nih ngomong kayak begini ya. Bapak nggak usah khawatir. Biasanya kan agent tuh banyak begini ya. Stop bayar. Jadi yang kewajiban 10 tahun. Ini siapa ya? Jadi kalau biasanya begini. Nggak, kan ngomongnya begini. Jadi kewajiban bayar 10 tahun itu udah berhenti gitu. Nggak usah bayar lagi. Kalau saya nggak. Kalau kena sakit kritis keluar 500 juta dan stop bayar seumur hidup nggak usah bayar lagi. Waduh. Bahasa saya tuh hiperbola banget ya. Tapi itu memang faktanya begitu kan. Memang nggak bayar lagi gitu kan. Kalau ngomong-ngomong kewajiban bayar kan tadi rencana bayar 10 tahun. Kena sakit kritis ya udah 10 tahun nggak bayar. Pertanyaannya, tahun ke-11 bayar nggak? Kan nggak bayar juga. Ke-12 nggak juga. Nah, psikologi bahasa menjadi, iya betul. Jadi stop bayar seumur hidup. Siapa yang nggak suka diomongin stop bayar seumur hidup? Ya, nggak keluarin duit dari kantongnya seumur hidup, wah itu pasti suka. Gitu ya. Nah, ini saya kembali lagi. Jadi, baru 4 bulan usia polis, kena sakit kritis, cair 500 juta, dan stop bayar seumur hidup. Artinya apa? Payer dari CI 77-nya itu bekerja. Sekarang, ya, ya seumur hidup tuh silangnya banyak banget. Terus di situ apa? Panahnya keluar lagi apa satu lagi tulisannya stop bayar. Wah, ya, stop bayar. Ya, pakai kalau kamu di depan nasabah kamu bilang begini, ya stop, udah stop bayar, nggak bayar lagi seumur hidup nggak bayar lagi gitu. Sambil kamu begini kepalamu kamu geleng-gelengkan gitu. Tapi jangan lama-lama ya. Oke. Ini kalau ini apa itu Nagawa. Oke, saya lanjut ya. Nah, tapi ya, jika ini gratis ya. Saya ada kasih lagi, dikuatkan lagi bahwasanya premi udah gratis, nggak usah bayar lagi, gitu ya. Udah terima 500 juta, premi nggak usah bayar lagi. Nih. Jika namanya hidup, dijemput kepastian, meninggal gitu ya. Meninggal, di usia 59 tahun meninggal nih. Tadi sakit kritis sudah terima 500 juta. Premi sudah nggak bayar seumur hidup. Di usia 59 meninggal, dapatnya apa? Dapatnya adalah meninggal. Meninggal bukan karena kecelakaan, 1 miliar cair. Meninggal kecelakaan, 1,5 miliar cair. Meninggal kecelakaan khusus itu 2 miliar cair. Nah, jadi kesimpulan dari produk Alien Pasti apa? Teman-teman lihat tulisan yang di atas itu. Alien pasti mengcover total covernya 2,5 miliar. Keren nggak teman-teman? Keren banget kan? Nah, sudah sampai di situ. Oke.
Balik lagi dong, belum di capture. Nggak usah. Nggak usah Keren di-cap. banget kok bahasanya. Hah? Oke, sekarang masuk sesi tanya jawab. Ya, boleh tuh. Izin minum dulu ya. Iya, Bak, iya. ngelak banget nih tenggorokan. Kering. Tuh si Linda ketawa-ketawa tuh lihat. Dia liatin suaminya kering. Ayo, silakan bertanya. Kok Open. ini Hmm? kita balik ke utama nggak nih? Enggak, nanti dia otomatis kan? Oh, dia otomatis. Oke, Heeh. soalnya ini di layar aku udah 48 menit. Di Koko berapa menit? Di layar aku. Enggak. Di mana ya? 47. 47 ya, benar ya. 49 aku. Oke, Ya, ya, enggak apa-apa. pertanyaan dulu aja ya, Ko ya. Oke. Ya, malam. Mau tanya ya. Siap, Ya. Kak? Dengan siapa Eh, di mana? saya dengan Nimrod di Jambi. Saya mau tanya, dari tadi kan Kok Nathan kan bilang waktu ketemu dengan calon prospek, kan pertanyaan kedua, tadi kan ibu ambil di mana? Tadi kan kebetulan kan tadi kan lawan bicara Pak kan ambilnya di Allian. Hmm. Lalu kan gampang kan, oh luar biasa Allian bagus. Tapi kalau misalnya nih kebanyakan sih calon prospek saya nih kebanyakan ambilnya di lain. Dan sekarang ini kebanyakan di Manulife. Dan mereka itu cerita saya bahwa agennya itu yang di Manulife itu baru ex dari Allianz gitu kan. Hmm. Nah, mendengar cerita itu jujur saya agak sedikit tidak nyaman, bahkan dalam arti kurang confident. Dari Allianz pula berarti dalam arti lebih bagus dong Manulife. Kenapa pindah dari Allianz ke Manulife? Oh, Akhirnya saya Pak pikirkan Nirmot, saya potong. Saya paham maksud Bapak. Pak, kalau hari ini penghasilan Bapak 100 juta, 200 juta, 300 juta per bulan, 500 juta per bulan, Bapak pindah nggak ke asuransi lain? kalau itu sih nggak tahu ya. Kalau nyatanya Nah, ada orang juga pindah dengan income segitu, ada juga pindah ke urusan lain kan gitu. ya, kenapa dia pindah? Nah itu dia saya nggak tahu. Itu Nah, juga. berarti kan Bapak tidak boleh berasumsi bahwa produk Manulife lebih bagus daripada Allianz. Oke, Oke? ya Orang pindah bisa punya banyak faktor. Dan kita nggak pernah tahu alasan pindah orang itu apa gitu. betul, setuju. Oke, nah jadi kalau misalnya Bapak ketemu, oh dia produknya contoh apa yang hijau ya, Ya, hijau, yang hijau, udah nggak apa-apa, bagus, bagus. Kenapa? Saya tidak pernah mau tutupin polis orang. Satu, oke, satu dosa. ya, Kenapa dosa? Kenapa dosa? Kalau saya tutup polisnya Pak Nirma, siapa tahu preminya itu masih untuk bayar susu anaknya. Kasian oke, banget. Kita kejam banget kan? Padahal dia masih berharap premi lanjutannya itu dibayar per bulan untuk beli susu anaknya, untuk sekolahin anaknya gitu. Karena dia masih merintis si bisnis ini. Tapi karena kita kita ganas gitu ya, kejam lah kita. Udah jelek itu, yang bagus kayak begini kita pengaruhin karena dengan skill kita lebih bagus gitu. Saya mampu nggak mempengaruhi orang dengan mampu lah. Tapi saya selalu pakai ini. Saya nggak mau digituin. Makanya saya nggak mau. Jadi kalau dia udah punya asuransi apapun, oke lanjutkan aja nggak apa-apa gitu. Tapi nanti di akhir sesi saya akan tanya, apakah produk hospital yang diambil ini sudahkah seperti yang terbaru, semua sesuai tagihan? Kenapa harus diganti yang sesuai tagihan? Kalau misalnya dia ngambilnya di Allianz ataupun dimanapun, saya akan bilang, coba Pak Nirmot hubungi agen Bapak, minta Pak dirubah yang sesuai tagihan aja semua on bill, jadi apa berapapun dibayar. Nah, kecuali nih Pak Nirmol bilang, izinnya susah nih dihubungi, nggak mau lagi nih. Ini gini, gue mau ngambil di Allianz saja. Puji Tuhan, sini. Tapi nggak boleh tutup polismu selama 1 tahun dulu. Karena apa? Karena ada masa tunggu 12 bulan. Tetap harus jalan dua. Bisa nggak Pak? Gitu. Kalau bilang bisa nggak apa-apa, oke buka dua, nggak apa-apa. Gitu. Ya, teman-teman, eh, percayalah kalau kamu suka menutup polis orang, suatu hari kamu akan kena juga karmanya itu. Ya, jangan lakukan itu. Oke ya. Nah, terjawab ya Pak Nirwat ya. oke. Nah, tapi kalau yang mereka yang bahasa gitu ya, Nathan,
Ini kenapa banyak banget orang alias pindah ke yang hijau, yang ke merah juga ada gitu. Saya udah ngomong kok, kalau orang sukses mah nggak pindah kok. Dia ngomong begitu. Ya, berarti saya kan bukan ngomong saya sukses gitu ya. Saya nggak pindah, gitu. Tapi secara nggak langsung kan dia paham gitu. Wah, berarti, wah Nathan ini orang sukses ya. Iya, saya nggak mau ada masalah kok, mau sama aja, kerja apapun sama lah ya. Gitu kan. Kasihan loh kok kalau pindah-pindah. Lu bayangin, dia pindahin lagi, nasabahnya dipindahin lagi. Nasabahnya kena masalah. Saya gituin, saya takut-takutin tuh. Hati-hati loh kok. Saya sudah, ini ya, ini tahun saya yang ke-17 kok di Allianz. Kalau agent pindah-pindah, besok kok susah loh. Saya bilang gitu. Saya takut-takutin gitu, ya kan? Biar nggak ngambil lu sama dia yang ex alien itu. Ya itu kan boleh-boleh aja ya, boleh. Biar nanti ketawa-ketawa. Oke, Pak Nirwat, mau lanjut bertanya atau? Oh, ada pertanyaan di chat. Oke. Oh ya, Pak Nimrodi udah Ada. terjawab. Saya mau Thank nanya you, thank kok. you. Siapa? Dulu saya Siapa? Sebutin nama dulu. Ya, Angelina Oh, Angelina. Oke. Hailey. Oke, Saya silakan. punya nasabah Allian Pasti, jadi pemegang polis ibunya Mm-mm. untuk anaknya. Nah, yang dimaksud payer itu nanti yang kena kritis itu anaknya atau ibunya pemegang polis? Payer itu definisi di dalam polis itu adalah pembayar premi. Ya, pembayar premi ibunya, tapi dia ambil untuk anaknya. Ya, Jadi jadi yang dimaksud, kalau payer itu berlaku untuk ibunya. oh ibunya, bukan. Jadi seandainya ibunya kena sakit kritis, jadi anaknya dibebasin gitu ya kok? Ya, pertanyaan kedua, kalau anaknya kena sakit kritis gimana? Ya, Makanya anaknya harus punya asuransi kesehatan. Saya punya nih, Bu. Jualan lagi. payernya itu yang tertanggung. Makanya saya tanya lagi ke Koko. Terjawab ya, Bu ya. Benar membayar premi ya, bukan Payer tertanggung. itu berarti pembayar premi. Oh, oke. Kecuali payer dengan PP dengan TT-nya sama. Jadi pemegang polis yang tertanggung sama. Nah, itu berarti ya tetap pembayar premi sih. Gitu. Oh, iya. Oke, jelas kok. Thank you Ah, kok. thank you. Pak Next, Nathan, ya. ada pertanyaan dari Indri. Kalau masih baru, gimana ngomong soal persona brandingnya? Kalau masih baru, bagaimana ngomong masalah brand? Gimana, Mas? Tadi kan Koko pas masuk ke orang itu kan Koko ada persona branding. Saya ini MDRT udah berapa kali misalnya kayak gitu kan ada Ah, title. Nah, mungkin Indri ini mau nanya gitu. Kalau dia masih Oh, baru, itu untuk persona brandingnya caranya gimana? Dia pengen nanya di chat dia. oke. Kalau kalau saya gini, saya flashback lagi awal-awal saya join di Allianz ya. Eh, punya prestasi nggak punya juga. Jadi dibangun berdasarkan kepercayaan aja, Indri. Ya, jadi berdasarkan kita memang dikenal, ya kita nggak usah terlalu banyak persona branding kita lah. Nge-branding kita bisanya ya kita apa adanya aja sih. Kalau saya ya apa yang kamu belum capai ya saya dulu ngomong ini produk ini bagus. Jadi saya jualnya itu bukan lagi personal branding saya jual aliansnya, saya jual produknya ini bagus, saya jual em, teman-teman saya yang mengambil produk ini. Kalau ada yang sama nih, misalnya Indri kenal sama si Budi ya, nah saya akan bilang Budi udah ngambil nih Indri gitu. Jadi ya, ya kita kan jadi orang harus smart ya. Kita masih lemah di situ, kita kuat di mana kan kita tahu. Kalau kita masih lemah dalam arti personal branding kita belum kuat, kita nggak usah jual itu dulu. Nanti kan senjata makan tuan itu. Gitu ya. Ini Indri ini kayaknya saya pernah lihat di mana ya, saya lupa ya. Dulu saya udah pernah join kok. Di mana? Ya, saya di Palembang. Indra itu Oh, sekretaris Pak Nathan lah. Bukan sekretaris. Saya diterminated karena kemarin kan urus nenek saya kena stroke, jadi nggak bisa produksi lagi. Akhirnya sekarang saya join lagi Pak Nathan. oh, Kita sering ketemu dulu kok. oh iya dah. Iya, pantas saya kok pernah lihat kamu ya. Oke, oke. Ya kok. Kasih kok. Ya, selanjutnya. Saya Pak. Ngeri nih. Ngeri ya. Kalau ada Marpaung yang ngomong begitu, kaget. Ini iPad gua getar langsung semuanya. Oh iya dong. Pak Nathan, Ya,
mau nanya Pak, kalau untuk pembebasan premi itu ada batasan umur nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada nilai tunai. Jika yang nasabah kita meninggal setelah selesai masa bayar, misalnya di 12 tahun, dia kontraknya 10 tahun. Nilai tunai itu mengikuti nggak Pak dengan uang pertanggungannya? Kan ada tabelnya tadi, Bu. Iya, maksud saya kalau misalnya dia udah meninggal kan dapatnya kan yang uang pertanggungan kan. Nilai tunainya dia itu kan dia udah 10 tahun bayar. Ada tadi sekitar 50 jutaan, Pak. Itu juga dia di hak dia nggak, Pak? Nggak. Oh, jadi cuma uang pertanggungan aja. Ya. Nah, jadi dia tidak plus nilai tunai gitu enggak? Oh, enggak. Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia menutup polis baru nilai tunainya yang dia dapat. Kalau Ya. sebelum oke. Nah, itu pembebasan premi itu kalau dulu-dulu kan sampai batas 65 tahun, Pak. Kalau misalnya nasabah masuk 60 tahun, lalu dia ngambil kontraknya 10 tahun di usia 67. Dia kena penyakit kritis. Apakah berlaku pembebasan preminya? Berlaku. Oh, jadi dia tidak melihat umur ya, Pak ya? Iya. Oke, iya. Terus satu lagi tadi ya, saya setuju banget dengan pernyataan Bapak bahwa jangan pernah menyetop polis. Ruang diskusinya udah selesai kok. Ya, habis nggak cukup. Tadi belum selesai. Lagi seru. Selesai warisan. Tadi belum selesai. Cair. Lagi seru. Selesai ya, Cik ya, kelasnya. Warisannya belum dibagi. Udah dikasih bonus. 45 menit seharusnya. Waduh. Seru ya teman-teman ya? Iya, Pak. Belum selesai kalau tadi. Oke, nanti diselesaikan masing-masing di breakout room lagi ya. Tentang kok, kena tanggung. Cek Christine, part 2 ya nanti. Kenapa? Oke. Part 2. Part 2, ya, part 2. Boleh. To be continue ya. Iya. Oh, jadi kurang lama nih ceritanya nih ya. Kurang lama. Jadi mau berapa lama kira-kira nih teman-teman nih? 1 jam kok. 1 jam. Oke. 10 menit lah. 10 menit. Ya. Nah, yang ini malah kurang waktu ya. Biasanya mau buru-buru pulang ya. Oke. Teman-teman bisa on cam, kita foto bersama dulu yuk. Bisa on cam. Sebelum kita breakout session. 10 menit lagi bisa nggak kok? Oke ya, saya foto ya. 10 menit lagi. Oke, tampilan tercantik lah ya, tercantik. Oke, 1 halaman pertama. Bentar ya. Ya, ditahan senyumannya. Oke. Halaman kedua. Sekarang tahan lagi senyumannya. Oke. Masuk ke halaman keempat ya. Oke, tahan lagi senyumannya ya. Oke, udah, foto udah selesai. Teman-teman silahkan join breakout room ya. Kembali lagi nanti kita bahas di ruangan kecil. Silahkan teman-teman diskusi lagi bersama grupnya masing-masing. Roomnya sudah buka. Sudah mulai mahir ya, keluar masuk breakout room ya. Awalnya bingung, Pak. Awal bingung, oke, nggak apa-apa. Memang awal bingung, tapi lama-lama pasti makin canggih. Kalau keluar pasti ke room utama. Jadi waktu live room ada live ke breakout ke room utama. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa pilih lagi roomnya ya. Di breakout room pun kalian bisa pindah ya. Kalian juga bisa pindah kalau sudah di breakout room. Nah jadi biasakan pilih tombol tanda kotak 4 tulisan breakout room. Klik situ, cari leader kalian ada di mana, masuklah di sana ya. Oke. Ini masih banyak yang belum masuk. Silahkan teman-teman, ini harus belajar karena ini akan menjadi pola belajar kita ya. Silahkan ya, masih banyak
Masuknya di mana, Pak? Kenapa toh? Masuknya di mana? Klik mana, Pak? Menu tadi Anto kan bisa, menu breakout room-nya muncul kan? Kok mau tanya, ini yang Ya. orang-orang yang nggak bisa masuk breakout room sama host dibantu masukin nggak ya? Karena tadi ada yang nggak bisa masuk katanya. Ya, udah dibantuin. Oh. Cuman mereka harus klik join. Kalau mereka nggak klik join, nggak bisa masuk. Oh, di klik lainnya itu ya. Klik lainnya ruang diskusi. Ya, nah itu namamu ruang diskusi ya, pakai bahasa Indonesia ya. Saya rasa ruang diskusi ya, breakout room itu ya, namanya Indonesianya ya. Betul, Mungkin Pak. teman-teman nyari nggak ketemu tadi ya. Iya, ini banyak yang bilang nggak ketemu. Tapi masuk semua kok tadi. Meraba-raba, Pak. Oke, mana yang belum paham nih di sini? Ayo, buruan, biar besok-besok udah ngerti caranya. Tante. Jadi ada menu tadi ya, tulis lainnya, klik di lainnya atau more, klik di more atau lainnya, itu ada menunya ya. Di situ ada tulisannya tadi ruang diskusi atau breakout room. Ya, buat teman-teman di sini aku tolong ya, di sini yang masih aktif on cam, Weisha bisa contohin nggak? Di Iya, tempatmu Pak. menunya apa? Menunya lainnya pakai bahasa Indonesia, Pak. Jadi masuk itu ke lainnya, lanjut ruang diskusi, lanjut klik leader yang Klik leadernya. diikutin. Betul, betul. Nah Oke. udah, sekarang masuk aja ke situ. Masih ada yang belum paham? Ada tulisan breakout room.